Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sekarang kalian sudah naik ke kelas 5. Yang kemarin kelas 4. Teacher harapkan semangat belajarnya lebih ditingkatkan kembali. Ya, untuk mencari ilmunya, thalabul ilminya. Meskipun kalian masih belajar dari rumah karena kita belum diperbolehkan untuk belajar di kelas atau di sekolah secara normal. Ya, tetap berdoa semoga keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa belajar secara normal kembali. Amin Allahumma amin. Ya, untuk pelajaran PAI kelas 5 yang menyampaikan materi adalah Teacher Edi seperti tahun kemarin. Oleh karena itu, Teacher harapkan kalian mengikuti semua pembelajaran dengan baik pelajaran PAI maupun pelajaran yang lainnya. Untuk pelajaran PAI kelas 5, pada bab pertama ini kita akan belajar mengenai tentang surah Hatin dan surah Al-Ma'un. Ya, surah Hatin pada hari ini kita fokuskan untuk belajar surah Hatin terlebih dahulu. Pada surah Hatin kita akan belajar mengenai tentang membaca dan mengartikan surah Atin, yang kedua menghafal surah Atin, yang ketiga menulis surah Atin, yang keempat memahami kandungan dari surah Atin. Ya, perlu diperhatikan surah Atin ini dinamakan Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya adalah buah tin. Ya, wattini. Nah, maka namanya di sini dinamakan Atin diambilkan dari ayat pertama. Surah Atin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau disebut dengan Makkiyah. Jadi kalau surah itu turun di Madinah, maka termasuk surah Madaniyah. Baik. Selanjutnya, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan benar setiap hurufnya itu, ya kita diberikan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah motivasi bagi kita semua bahwasanya siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Jadi kalau kita suka membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, insya Allah kita dapat memberikan 2 mahkota kepada kedua orang tua kita ketika nanti di surga. Amin Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan kita untuk membaca dan menghafalkan serta mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca dan mengartikan. Nanti teman-teman bisa membaca dan mengartikan secara mandiri, dilihat dari buku paket, dilihat dari buku paket. Sebelum kita membaca Al-Quran, marilah kita awali dengan membaca ta'awud terlebih dahulu ya. Setiap membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Ayat selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim paling adil? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang artinya benar dan aku termasuk orang yang menyaksikan. Jadi kata bala wa ana ala dzalika minasyahidin ini disunahkan bagi kita selesai membaca surah At-Tin. Itu juga terdapat di dalam buku paket halaman 5, bisa kalian lihat. Selanjutnya kalian melafalkan dan menghafal surah At-Tin di rumah. Kemudian sebelum kalian menghafalkan, tolong dibaca dulu ya surah At-Tin ini secara benar agar hafalannya tidak salah. Nah, untuk tugas hafalan ini ya sementara ini dibuat PR, yakni kalian hafalkan terlebih dahulu secara baik dan benar. Nanti baru minggu berikutnya kalian setoran hafalan kepada teacher. Selanjutnya ya, kalian belajar mengenai tentang menulis ya, menuliskan Al-Qur'an, menuliskan surah At-Tin ya. Setelah membaca dan menghafalkan surah At-Tin dengan benar, sekarang kita berlatih menuliskan ayat-ayat surah At-Tin dengan benar. Nah, tugas kalian hari ini adalah menulis surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 dengan benar di buku latihan PAI ya. Tuh, kalian boleh melihat tulisannya ada di buku paket, juga ada di juz amma maupun di Al-Qur'an secara langsung. Ya, tuliskan di buku latihan PAI. Selanjutnya, isi pokok kandungan surah At-Tin itu menjelaskan tentang satu, kalau manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling baik. Oleh karena itu, kita perlu syukuri. Caranya adalah selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita jalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, isi pokok kandungan surah At-Tin adalah hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Jadi, ya kan, manusia itu dikatakan mulia di sisi Allah dilihat dari iman dan amalnya. Kita beriman kepada Allah, malaikat, para rasul, kitab-kitab, ya kan? Kemudian hari akhir dan qada-qadar. Ya, kemudian kita juga beramal, yaitu beramal solih, yang melakukan perbuatan yang baik-baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu adalah pokok kemuliaan manusia. Jadi isi pokok kandungan surah At-Tin ada dua. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Mutiara hikmah, ini seperti yang tadi disampaikan, kalau kita membaca Al-Quran itu pahalanya setiap hurufnya adalah 10. Baik. Kemudian tugas kalian untuk hari ini adalah tulislah surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 pada buku latihan PAI. Nah, jika sudah selesai, foto tugas tersebut dan kirim ke teacher melalui WhatsApp pribadi, ya. Kemudian untuk PR, yaitu hafalkan surah At-Tin di rumah untuk disetorkan minggu depan, ya. Hafalkan dengan baik dan benar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami. Nah, kita akan bertemu kembali pada minggu berikutnya. Insya Allah kita akan belajar mengenai tentang surah Al-Ma'un. Nah, semoga ilmu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya, teacher akhiri ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.